Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat petang semuanya Bapak Ibu yang saya sayangi, saya hormati. Selamat petang Ibu. Selamat petang, Bu. Iya, Selamat sore menjelang malam. menjelang malam ya. Tapi kelihatannya masih fresh nih, masih seger. Luar biasa nih Bapak Ibu BK ini keren, mantap mania deh. Harus, ya. Saya Harus suka itu banget harus. ya. Iya, Harus dulu. betul. Walau sore Karena semangatnya pagi, Bu. iya betul, kita kan pelayanan terus gitu ya. Betul. Tapi sehat ya Bapak Ibu ya? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Itu yang kita selalu doakan karena di masa pandemi ini luar biasa ya, banyak orang yang sakit. Kita di sini alhamdulillah sehat, harus bersyukur. Amin, amin. Iya, amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan memberikan materi tentang asesmen diagnostik ya. Akan saya share. Apakah sudah terlihat Sudah, Bu. PowerPoint-nya? Oke, Sudah. baik. Oke, ini. Ya, oke, sebelum kita memulai, oke, saya perlu menyampaikan tujuan materi hari ini yang akan saya sampaikan yaitu Bapak Ibu akan memahami tentang asesmen diagnostik. Yang kedua, Bapak Ibu nanti akan memahami dan membedakan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya, mohon maaf ini tadi saya ini untuk mapel ya, untuk mapel kalau di kita asesmen kita lebih khusus ya, gitu. Baik, sebelum memulai, saya akan berikan ice breaking nih, Bapak Ibu nih. Oke. Nah, oke, sekarang perintahnya adalah coba Bapak Ibu ditebak gambar. Bapak Ibu melihat ada gambar kepala orang nih, manusia, ada berapa jumlahnya coba? 2, 3, 2, 4. 4, 5, 6. 4. Terus 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 saya 5. 10. 10. Oke. Aduh. Keren, 1, Pak 2, Pandu. 3, 4, 5. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ya, oke. Nambah terus, Bu. Iya, nambah terus. Mungkin dilihat Semakin lama justru makin meningkat konsentrasi, itu sangat luar biasa. Itu yang utama dari tebak gambar ini, konsentrasi yang utama. Berarti Bapak Ibu masih konsentrasi walaupun sudah mau menjelang malam ya. Baik, sudah ya. Kita sudah bermain tebak gambar. Baik, kita ke materinya. Nah, di sini asesmen diagnostik. Nah, di sini kegiatan kita nanti akan kita bahas apa itu asesmen diagnostik. Yang kedua, tujuan asesmen diagnostik. Yang ketiga, asesmen diagnostik non-kognitif. Yang selanjutnya, asesmen diagnostik kognitif. Baik, sekarang kita mulai dari apa itu asesmen diagnostik. Nah, di sini Bapak, apakah Ibu ada, maaf ini kata-katanya kurang ini, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan asesmen diagnostik pada mata pelajaran Ibu ampu? Ini kan karena semuanya nih guru BK ya. Ya, Nah, bagaimana dengan layan Bapak nih, pelayanan BK di sekolah Bapak Ibu? Apakah sudah menerapkan asesmennya, asesmen diagnostik? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya. Oh, sudah. Iya, bagus sekali. Coba mungkin salah satu di antara Bapak Ibu, salah satu aja menceritakan pengalamannya. Baik, Bu. Dicoba ya, Bu. Ya, silakan Pak Pandu. Iya, kalau saya biasanya asesmen diagnostik itu di awal ketika akan masa-masa MPLS kalau di anak kelas 7 atau kelas 8 itu di awal-awal semester. Jadi kami bertanya kepada anak-anak baik tulisan maupun kita pakai angket bahwa apa sih materi yang diinginkan, apa sih yang dirasakan masalah, apa sih yang mau disampaikan nanti. Kita dari hasil itu kita diagnosa, kita resum, akhirnya Identifikasi ya Pak? menjadi beberapa topik-topik request gitu. Walaupun dari kita sebagai sekolah pasti punya topik unggulan ya, yang memang
walaupun tidak di request pasti akan disampaikan kepada Ananda gitu. Nah, tapi dengan adanya seperti itu, akhirnya Ananda juga tahu hal-hal yang mereka butuhkan gitu. Mungkin kematangan emosi atau apa, tapi kan ada hal-hal seperti disiplin, karakter, itu kan materi sekolah yang memang harus disampaikan. Jadi mengcombine keduanya. Seperti itu, Bu, yang biasanya kami laksanakan. Ya, bagus sekali Pak Pandu atas pengalamannya ya. Mungkin rata-rata seperti itu ya Pak ya. Kalau BK ya, menerapkannya dari melakukan asesmen juga sama ya, berarti untuk melihat kebutuhan ya. Gitu. Jadi sebelum action gitu, maksudnya sebelum action kita melakukan apa nih? Kita melakukan asesmen. Ya, bagus sekali. Baik, kita lanjutkan tujuan asesmen diagnostik. Di sini ini. Tujuan asesmen diagnosis bertujuan memetakan kemampuan semua siswa kelas secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Mungkin di tujuan ini paham ya. Jadi untuk memetakan siswa kita nih sudah paham atau belum, atau ada yang masih agak paham, atau masih ada yang belum paham. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya? Iya. Oke, baik, kita lanjut. Asesmen diagnostik terbagi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan masing-masing asesmen diagnostik sebagai berikut. Yang pertama adalah non-kognitif. Nah, apa tujuannya? Yaitu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Selanjutnya, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, selanjutnya ini tujuan asesmen kognitif adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas. Ini maaf nggak kelihatan ya. Kompetensi siswa. Ya, kompetensi Memberikan siswa. kelas remedial, Bu. Oke, silakan Bapak Pandu dibaca, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Oh, rata-rata. Berarti lebih kepada mapel ya, kalau kognitif ya. Gitu. Kalau non kognitif itu keadaan siswa itu sendiri ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini asesmen diagnostik non kognitif. Nah, coba lihat, kita perhatikan semuanya ya. Mau dibaca mungkin? Mau dibacakan? Boleh, Bu. Oke, silakan. Oh, saya aja yang bacakan nih. Iya. Oke, baik. Asesmen diagnostik non kognitif dilakukan pada awal pembelajaran untuk menggali dan mengetahui hal-hal sebagai berikut. Ingat, ini adalah kita buat catatannya nih, note-nya bahwa di awal pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran. Nah, saya ulang-ulang biar kita semuanya ingat ya. Ya, oke. Kesejahteraan adalah kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Nah, nanti mungkin bisa diberikan contoh ya, seperti apa saja. Selanjutnya aktivitas selama belajar di rumah. Terus selanjutnya kondisi keluarga. Selanjutnya latar belakang pergaulan siswa. Selanjutnya gaya belajar karakter peserta didik. Oke, coba mungkin Ibu Wuri bisa memberikan contoh nih kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Ya, baik. Untuk kita bisa dapat mengetahui psikologi anak atau sosial emosi siswa, emang diperlukan untuk mengetahui awal yaitu asesmen. Oh iya, betul. Ya, di mana hal tersebut untuk kita melakukan pelayanan bisa tepat. Iya. Bisa tepat supaya bisa tepat untuk melayani siswa yang mana kebutuhan siswa itu sangat diperlukan, ya. Jadi kenapa untuk kesejahteraan psikologi itu umpamanya atau sosial emosional siswa, jika anak tersebut
amarahnya tidak bisa terbendung, atau dia banyak merenung, itu kita dicari penyebabnya apa, atau selalu sedih atau selalu menyendiri, itu termasuk ke sosial emosi siswa. Jadi kita harus mengetahui kenapa sebabnya tuh anak tersebut murung atau sedih atau mungkin dia gampang terpancing emosi, mungkin itu harus dilakukan. Oke, bagus sekali Bu Wuri ya. Jadi contohnya siswa bisa terlihat dari pada saat proses pembelajaran ya. Nah, sebelum kita melakukan pelajaran, memang sebelumnya kan kita asesmen dulu kan, menggunakan asesmen BK gitu ya. Nah, terus nanti di kelas anak itu bagaimana ditunjukkan dengan emosi seperti apa gitu kali ya. Apakah kelihatan murung gitu atau sedih ya seperti apa gitu ya. Oke. Pada dasarnya Ibu kalau boleh menambahkan, pada dasarnya non kognitif itu kan berarti yang memang di luar sisi-sisi kognitif ya gitu. Jadi memang lebih arahnya ke emosinya bagaimana, di rumahnya lingkungannya seperti apa, hal-hal yang tidak dengan pelajaran, tidak dengan yang di luar. Itu sih yang saya paham, Bu. Ya, bagus Bapak Pandu ya sudah melengkapi betul ini di luar ranah mata pelajaran ya. Sebetulnya ini juga Bu Lilis, biasanya sih guru-guru mata pelajaran itu selalu minta bantuan ya kepada guru BK, terutama di tempat kami itu. Jika ada anak yang seperti sosial emosional anak itu labil, dia selalu bertanya ke guru BK, apakah hal itu sering dilakukan, dia tanya, dia sharing, kenapa. Nah, itu perlunya kita komunikasi juga supaya kita, sebetulnya ini saling berkaitan ya, antara asesmen diagnostis non kognitif itu dengan guru mapel, itu antara kerjasama antara kita sebagai guru BK dan guru mapel, di mana kita bersinergi supaya menghasilkan proses hasil yang baik dari BK juga dia bisa terlayani, dari guru mapel juga dia bisa terpenuhi. Mungkin itu. Iya, bagus. Betul ya Bapak Pandu ya. Berarti di sini saling berkolaborasi. Nah, mungkin ada hubungannya ya. Seperti materi yang lalu yang pernah kita bahas ya, saling kolaborasi gitu. Oke, jadi Bapak guru BK itu memang di sentral informasi seperti begitu ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Apa-apa memang ditanya mengenai siswa si A, si B yang pintar, yang kurang pintar, yang prestasi, guru BK ditanya sama guru-guru mapel ya. Oke. Ya, bagus. Oke, kita lanjut. Selanjutnya asesmen diagnostik kognitif. Bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan siswa dalam sebuah topik mata pelajaran. Asesmen diagnostik dilakukan secara rutin dan berkala, baik pada awal pembelajaran maupun di akhir setelah guru menjelaskan topik mata pelajaran. Nah, dilakukan untuk menyesuaikan tingkat kemampuan siswa. Oke, di sini mungkin kita bisa bahas yuk. Mungkin ada yang bisa memahaminya. Ya Bu, seperti yang tadi saya bilang, ini berarti kan urusan di kognitif ya, kemampuan gitu. Kalau tadi kan non kemampuan gitu. Iya, betul, nah, betul. Memang akhirnya saya kalau melihat gini, berarti ini ada proses pre-test post-test ya Bu modelnya ya. Jadi dilakukan secara rutin baik di awal maupun di akhir. Jadi mungkin ketika di awal bertanya dulu, apa yang kamu paham tentang masalah A, atau ini kan tentang pemahaman ya, tentang pengetahuan gitu ya. Katakan apa yang kamu tahu tentang konsep Pitagoras gitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa, anak itu bisa menjawab benar atau salah atau apa gitu. Nah, mungkin kalau di BK beririsannya kognitif itu kayak apa ya, pengetahuan tentang apa yang kamu paham tentang emosi yang baik gitu. Nah, dalam prosesnya di akhirnya nanti kita akan bertanya kembali hal yang sama untuk kita lihat progresnya gimana. Awalnya belum paham, mungkin nanti di akhirnya menjadi paham. Kalau saya itu Bu, pahamnya saya sih. Betul sekali Bapak Pandu ya, bahwa memang asesmen diagnostik itu lebih ke ranah pada pelajaran, termasuk layanan BK juga, karena layanan BK juga ada klasikalnya ya gitu. Ada klasikal, ada bimbingan kelompok kan. Nah, dari situ sebelum kita melakukan kegiatan, kita memberikan asesmen diagnostik dulu nih sebagai mengetahui sebagai bahan dasar ya. Seperti itu ya, bahan dasar untuk membahas materi yang akan disampaikan.
gitu. Kalau mungkin kalau bahasa mata pelajaran pretestnya kali ya, Pak? Iya, betul, Ibu. Ya, seperti itu. Nah, nanti di akhir juga sama, kita di di diagnostik juga sampai sejauh mana nih dari hasil belajar, proses pembelajaran nih, nih anak sudah kalau pemahaman berarti sudah memahami atau belum gitu. Kalau dalam bentuknya afektif, bagaimana nih afektifnya? Psikomotorik berarti bagaimana aplikasi dalam psikomotoriknya seperti itu ya. Oke, bagus Bapak Fandu. Bu Wuri ada ingin menyampaikan? Sama seperti Pak Pandu ya, karena di sini seperti proses akhir kalau di mata pelajaran dengan nilai, mungkin kalau dari BK, apakah pelayanan kita yang diberikan kepada anak itu tuh ada dampaknya atau tidak? Dalam arti dampaknya itu ke perkembangan yang positif. Perkembangan yang diinginkan oleh peserta didik tersebut, karena kita sebagai guru BK tidak harus mendoktrin kamu harus begini tidak, justru anak sendiri yang akan mencari jalan keluarnya. Kita cuma memberikan motivasi saja atau bimbingan saja. Yang bisa memberikan perubahan itu adalah siswa tersebut, jadi dia akan bisa mengungkapkan, oh ya Bu, saya harusnya begini ya Bu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu mungkin kalau menurut saya ya, dari diagnostik kognitif di ranah BK, bukan di MAPEL. Itu. Oh iya, betul. Ya, terima kasih Bu Wuri. Sama-sama Bu Wuri. Tanggapannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kuis. Oh, sebelum kuis, mungkin di antara materi yang kita mau ada yang dibahas lagi nggak materi yang dari awal? Karena ini masih ada waktu sepertinya. Silakan. Saya udah cukup, Bu Lilis. Pembahasan materi mana? Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, sepertinya saya juga sudah, Ibu. Oke. Nggak apa-apa, kita langsung kuis. Nggak apa-apa. Sekarang coba kuisnya Bapak Ibu untuk mengajukan tanya saja ya. Sampai bahas bersama ya. Baik. Oke, silakan nomor 1. Nomor 1. Asesmen diagnosis dapat Asesmen diagnosis non kognitif dapat dilakukan di akhir pembelajaran. Betul. Non kognitif. Non kognitif. Non kognitif, non kognitif. Di akhir pembelajaran. Tidak ya? Ya. Tidak ya? Yang kognitif ya akhir pelajaran. Ya, betul. Ya. Berarti salah ya? Ya. Salah. Oke, yang kedua. Asesmen yang tidak perlu tapi cukup. Salah. Ya. Salah. Gimana Bapak Pandu? Oke. Yang menjawab salah berarti benar ya Pak, Ibu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Asesmen diagnostik kognitif hanya dapat dilakukan di akhir pembelajaran saja. Nah, ingat. Salah. Oke, keren. Boleh di depan, boleh di bawah, di belakang. Ya, menjawab salah berarti benar ya. Oke, yang keempat, asesmen diagnostik non kognitif tidak terlalu penting jadi guru dapat melaksanakannya. Jadi guru dapat tidak melaksanakannya. Tidak. Salah kali Bu. Salah Bu. Salah ya. Penting itu. Penting ya. Non kognitif itu sebagai bahan dasar ya. Non kognitif itu ya penting ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Asesmen diagnostik dilakukan untuk memetakan kemampuan siswa dengan cepat dalam satu kelas. Salah. Kalau menurut saya ya. Bukan memetakan. Asesmen diagnostik memetakan. Dengan cepat dalam satu kelas. Kalau saya berbeda dengan Bu Wuri, sepertinya benar. Kenapa? Karena ya diagnostik buat metain kemampuan anak mana yang sudah paham, masih menengah dan belum. Tapi nggak tahu juga apakah betul, apakah ya. Ibu moderator, Ibu fasilitator nih. Oke, kita lihat dari segmennya. Segmennya yang ini ya, memetakan kemampuan siswa.
kita kan memang kita mengajarkan banyak kelas ya, tapi kita fokusnya ke dalam satu kelas. Ke dalam satu kelas kita memberikan pembelajaran. Nah, yang mana kita dengan cepat mendiagnostik dan memetakan siswa gitu sebagai dasar ya kita memberikan diagnostik sebagai bahan pembelajaran pengetahuan gitu. Jadi memang untuk memetakan pengetahuan siswa gitu asesmen diagnostik. Jadi jawabannya benar seperti itu. Oh, Benar ya. Oh, Begitu. oh Mohon maaf, iya. kita Dengan cari cepat sumber ya. juga. Betul. Ya, kita cari sumber juga. Siapa tahu mungkin jawabannya saya juga kurang tepat ya. Nggak apa-apa, nanti Betul. sama-sama belajar ya. Enggak kok Bu, betul Bu, karena diagnostik kan di sini statement memetakan siswa dengan cepat. Ya. Jadi kan mungkin dengan pertanyaan, kuesioner. Iya. Sedangkan Iya. kalau non diagnostik itu kan nggak bisa pakai begitu ya. Makanya Iya. kan harus cerdas kita bertanya gitu. Iya. Karena lama prosesnya menggali. Iya. Mudeng. Oke. Baiklah, karena ini waktu sudah habis, nanti akan kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya yang lebih menarik lagi bagi Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.